Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, Uskup. Carolus Borromeus terlahir dari pasangan Gilberto Borromeo dan Margherita de Medici, saudara Paus Pius keempat. Dari seluruh kisah hidup dan karyanya, dapat dikatakan bahwa sejak lahir, ia telah ditetapkan untuk menjadi pelayan Allah bagi kemajuan gerejanya. Dalam usia yang sangat muda, yakni 22 tahun, Carolus diangkat menjadi kardinal oleh pamannya, Paus Pius keempat, sekitar tahun 1846 sampai 1878. Berkat ketekunannya, ia pun diangkat sebagai sekretaris negara dan menjadi orang terkuat di Kuria Roma. Ia dikenal sebagai salah seorang penggagas Konsili Trente dan mendesak berbagai pihak untuk menjalankan hasil konsili tersebut. Setelah konsili, ia meminta kepada Paus agar ia dibebaskan dari tugasnya di Kuria Roma untuk memperbaharui keuskupannya, Keuskupan Milano. Ia amat menyadari kebutuhan umat di tempat tinggalnya. Banyak gereja-gereja sepi dari kunjungan umat, para imam yang kurang terdidik, pendidikan iman anak-anak yang kurang, dan sebagainya. Oleh karena itu, ia berusaha mendirikan sekolah-sekolah minggu bagi anak-anak dan seminari-seminari keuskupan untuk membentuk calon imam yang tangguh. Dari sinilah seminari mendapatkan modelnya yang pertama. Usaha ini seringkali mendapat pertentangan dari berbagai pihak yang tidak menyetujui usaha pembaruan yang ia lakukan, namun berkat perlindungan Tuhan, Carolus dapat bertahan. Orang kudus ini meninggal dunia di Milano pada tanggal 3 November tahun 1584 karena sakit yang dideritanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 12 dan ayat 25 sampai 29. Saudara-saudara, mungkinkah Allah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak. Sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang telah Dia pilih. Maka aku bertanya, apakah bangsa Israel tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain,
supaya membuat mereka menjadi cemburu. Jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, apalagi kesempurnaan mereka. Saudara-saudara, hendaknya kalian mengetahui rahasia ini, agar jangan menganggap dirimu pandai. Sebagian dari bangsa Israel telah menjadi tegar hati, sampai segenap bangsa lain masuk. Dengan demikian, akhirnya seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, orang-orang Israel adalah musuh Allah oleh karena kalian, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 7 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus selalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu, engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dengan demikian, engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jadilah manusia yang rendah hati. Manusia rendah hati itulah yang dikehendaki Tuhan. Orang yang rendah hati tidak akan menimbulkan persoalan sebab tidak menyinggung perasaan orang lain. Ia akan mengamankan dirinya, tetapi juga tidak mengganggu diri, terutama perasaan orang lain, karena perhatiannya semata pada persaudaraan dan persahabatan dengan sesama. Baginya kekerabatan penting diperhatikan, sebab melalui hidup tanpa pertikaian,
setiap orang bisa mengembangkan dirinya sesuai bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan bagi dirinya. Orang saling menghargai dan memberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Itulah yang dikatakan Yesus dalam Injil, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Disinilah letak makna hidup sebagai manusia yang rendah hati. Dengan hidup rendah hati, bukan hanya manusia menghargai kita, tetapi juga Allah Pencipta kita. Saudara-saudariku terkasih, kita bisa melihat pribadi Yesus. Dalam hidupnya, Ia mengajarkan kerendahan hati sebagai sarana untuk membangun hidup bersama. Melalui para rasulnya, Ia mengajak orang untuk saling mengasihi dan saling membantu demi kemajuan bersama. Yesus mau orang menghargai hidupnya dan hidup sesamanya sebagai sarana membangun hidup bersama. Orang perlu hidup bebas, tetapi tidak boleh mencabut nyawa orang lain demi kepentingan dirinya. Hidup dalam persekutuan itulah cita-cita hidup bersama sebagai saudara. Itulah sebabnya Yesus rela mati di kayu salib agar dosa manusia ditebus dan diselamatkan. Di sini kita belajar rela menanggalkan kesombongan diri dan bersikap rendah hati, karena setiap orang memiliki keunggulan yang belum tentu ada pada diri kita. Kita percaya bahwa Allah telah memberikan yang terbaik pada diri kita, tetapi juga Allah mengajak kita untuk saling menyempurnakan diri demi kepentingan bersama. Semoga demikian. Amin.